Jadi ternyata masyarakat lokal yang ada di sini masih menjalankan tradisi agama mereka yang sudah mereka jalani sejak dulu. Jadi agama itu termasuk dalam salah satu keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman adalah kekayaan bangsa yang tercermin dari perbedaan suku, agama, dan budaya. Yuk kita tanya salah satu narasumber untuk mendalami lebih jauh lagi. Pertanyaan pertama, dari daerah mana saja karena yang terjadi perbedaan berasal? Baik, kalau untuk daerah asalnya tentunya kita memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekitaran Secret Garden dulu. Yang mana kalau untuk dari persenanya mungkin akan lebih banyak yang mungkin sekitar 60% dari warga lokal, selebihnya itu dari warga sekitar. Jadi banyak karyawan juga yang didatangkan dari Semarang untuk proses pembuatan produknya. Kemudian kalau untuk dari warga sekitar lainnya itu juga dari daerah Denpasar, dari Gianyar itu Marakas. Dan kalau untuk dari segi agamanya pun itu berbeda ya, tapi tetap kita tetap satu sama. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara menjaga hubungan antara karyawan yang berbeda latar belakang? Baik, kalau untuk perbedaan latar belakang yang dimaksud tentunya adalah dari segi latar belakang pendidikan, kemudian dari segi latar belakang juga agama, suku, itu juga berbeda-beda ya. Jadi untuk satu kunci yang paling penting itu adalah komunikasi. Menjaga komunikasi itu adalah tetap dilakukan yang namanya diskusi. Dan biasanya dari para head di sini atau supervisor dan juga manajer itu biasanya akan melakukan yang namanya rapat setiap waktu, itu biasanya dalam 1 minggu sekali. Itu ada rapat khusus yang diperlukan untuk nanti koordinasi di satu bidang dan lainnya. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi itulah keberagaman yang ada di Secret Garden. Perbedaan latar belakang karyawan justru menjadi kekuatan yang menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Ya, selain menjaga keberagaman, mereka juga punya sistem pengelolaan air yang baik. Tempat ini nggak cuma menarik secara budaya, tapi juga secara lingkungan. Ini berkaitan dengan dinamika hidrosfer yang mendukung ekosistem Secret Garden. Iya, Kat, aku penasaran, gimana sih sistem aliran air di sini bekerja? Apakah air mengalir secara alami, seperti penguapan, pembentukan awan, dan tidak? Benar, gampang sepertinya siklus air di sini mendukung pertumbuhan tanaman dan menjaga lingkungan tetap seimbang. Yuk kita tanya narasumber secara langsung supaya kita lebih tahu secara jelas tentang cara kerja dan peran air di Secret Garden. Kalau untuk sumber airnya itu bermacam-macam, tentunya kita dari sumur juga. Kemudian kalau untuk keperluan berapa liter air yang digunakan dalam satu hari, itu mencapai di 100 kubik lebih untuk rata-rata. Dan nama alat yang digunakan untuk menjaga air tetap bersih, kalau untuk kolam, toilet, dan pabrik, itu tetap menggunakan untuk sumbernya sama dari sumur bor, tapi kita tetap ada yang namanya water filter. Dari sumur itu masuk ke tank khusus juga, atau general tank, atau main tank gitu ya. Terus nantinya, atau disebut ground tank ini di sini. Kemudian untuk nantinya itu akan ada water filter. Khusus untuk daerah toilet dan juga kolam, itu cukup melewati water filter. Secret Garden Village Bali didirikan oleh Billy Hartono Salim dan dibuka pada tanggal 1 Mei tahun 2016 di Bidugul, Tabanan. Terinspirasi dari kunjungannya ke Afrika Selatan, tempat ini mengusung konsep edification, wisata yang edukatif dan menyenangkan. Di sini, pengunjung bisa belajar tentang kosmetik herbal, kopi Indonesia, hingga budaya lokal sambil menikmati arsitektur modern dan spot foto Instagramable. Tujuannya adalah untuk melestarikan budaya Indonesia sambil memberikan pengalaman wisata yang unik. Sudah tahu sekarang? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan wawancara salah satu karyawan dari Secret Garden. Halo guys, halo semuanya. Sekarang kita ada di Secret Garden. Kalian tahu nggak sih tentang sejarah Secret Garden? Nggak tahu. Maka dari itu, sekarang kita akan wawancara salah satu orang dari Secret Garden. Yuk, mulai. Baik, hari ini saya izin bertanya ya. Apakah ada tempat persembahyangan khusus yang digunakan oleh karyawan beragama Hindu-Buddha di Secret Garden? Jadi untuk di Secret Garden kita ada pura. Jadi setiap umat Hindu itu sebelum memulai kegiatan, yaitu biasanya dia bersembahyang di pura yang sudah disediakan oleh Secret Garden itu sendiri. Sedangkan ya untuk Buddha di sini kita juga ada seperti tempat sembahyangnya khusus. Tapi untuk karyawannya sih masih jarang ya ada yang beragama Buddha ya. Sekian. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada tradisi tertentu yang dilakukan oleh karyawan Hindu-Buddha sebelum memulai pekerjaan, seperti sembahyang atau sesajen? Kalau di sini biasanya ya sebelum mereka memulai kegiatan, mereka biasanya membuat sesajen. Jadi untuk meminta pertolongan atau mohon izin untuk memulai suatu kegiatan supaya lancar dan menjadi baik. Baik, terima kasih. Berdasarkan wawancara di Secret Garden, karyawan Hindu memulai hari dengan persembahyangan dan menyiapkan sesajen sebagai bentuk harapan agar kegiatan berjalan lancar. Kebiasaan ini mencerminkan nilai beribadah dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, khususnya dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibadah menjadi cara mereka memulai hari dengan syukur dan kesadaran spiritual.
Pada masa kemerdekaan, Indonesia menegaskan pentingnya kebebasan beragama. Hal ini tercermin di Secret Garden yang menyediakan tempat bersembahyang bagi karyawan Hindu dan Buddha. Tradisi mengantarkan canang sebelum bekerja mencerminkan penghormatan terhadap kepercayaan selaras dengan semangat kemerdekaan yang menjunjung toleransi dan kebebasan beribadah. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Secret Garden masih menjalankan dan menghormati tradisi Hindu-Buddha. Hal ini terlihat dari adanya tempat persembahyangan bagi karyawan dan kebiasaan mengaturkan canang sebelum bekerja. Tradisi ini mencerminkan penghargaan terhadap kebebasan beragama serta pelestarian budaya lokal, sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung sejak Indonesia merdeka.